Selamat siang, Bapak Bupati. Selamat siang Ibu Novi, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Bupati, hari ini tahun 2020 ini adalah ulang tahun Kabupaten Kepulauan Ya. Tanimbar yang ke-21. Ibarat seorang gadis, usia ke-21 adalah usia menuju pendewasaan. Setuju. Bertepatan dengan kepemimpinan Bapak Ya. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Bapak bisa ceritakan apa saja capaian-capaian yang telah dilakukan menuju Tanimbar yang sehat, cerdas, mandiri, dan berwibawa. Ya, terima kasih Ibu Novi. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua, seluruh orang Tanimbar dari ujung Molomaru sampai ujung Selaru, demikian pula kepada basudara orang Tanimbar yang ada di luar Tanimbar saat ini, untuk kita bersama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, berkat, rahmat, serta perlindungan penyertaan dari Tuhan, sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini berusia 21 tahun, dan tepat nanti pada esok tanggal 4 Oktober 2020 Kabupaten kita berusia ke-21 tahun. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat di usia kabupaten yang ke-21 ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang capaian, maka saya ingin mengawalinya dengan menyampaikan ucapan terima kasih, hormat, dan penghargaan kepada pertama bagi para pendiri, kepada para pejuang pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu, ya, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu di momen ini. Kita tahu bahwa kita punya orang tua-tua, kakak-kakak kita telah berjuang untuk memekarkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat kala itu, sehingga sekarang kita boleh berada dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekali lagi saya patut menyampaikan terima kasih kepada tua-tua adat kita, ya, kepada tokoh agama, kepada tokoh pemuda, kepada tokoh masyarakat, ya, yang mana telah memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diawali dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya saya patut juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemimpin kita terdahulu. Yang pertama almarhum Bapak Isi Oratmangun, ya, mantan Bupati pertama Maluku Tenggara Barat, dan pasangan wakilnya Bapak Lukas Oratu, ya, wakil bupati kala itu. Juga kepada Bapak Bitsair Temar, ya, Bupati Maluku Tenggara Barat 2 periode, dengan wakil bupati Bapak Barnabas Orno dan Bapak Poli Werempinan, serta para pejabat lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Para pejabat ini telah berkarya, mengabdi bagi Tanimbar, dan sudah banyak yang dibuat. Karena itu, atas nama pemerintah daerah saat ini, saya patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat yang telah merintis berbagai hal di tengah-tengah kesulitan saat itu. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang capaian, maka perlu saya sampaikan bahwa ada banyak indikator capaian pembangunan berdasarkan visi misi bupati dan wakil bupati. Ada indikator makro dan ada indikator mikro yang kalau kita urai lebih lanjut sebenarnya ada puluhan indikator. Tapi barangkali di sini saya ingin memberikan penjelasan secara garis besar saja, bahwa yang pertama kalau kita bicara indikator capaian-capaian pembangunan, maka kita bicara juga hal-hal yang terkait dengan pelayanan dasar, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Terhadap bidang pendidikan, ya, saya perlu sampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah telah meningkatkan SDM, ya, orang Tanimbar, baik itu di bidang migas, demikian juga
meningkatkan SDM dari aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara, demikian pula bidang-bidang lainnya. Hal ini bisa terukur dengan meningkatnya PNS, ya, demikian pula meningkatnya penilaian kinerja dari berbagai SKPD. Itu saya menilai peningkatan kinerja cukup baik. Kemudian kita juga mempersiapkan SDM di bidang migas, ya. Sudah menyekolahkan beberapa anak-anak terbaik kita, baik di PEM Akademi Migas Cepu maupun kuliah di perguruan tinggi yang lainnya. Demikian juga kita itu melaksanakan program peningkatan kualitas guru, ya, peningkatan kualitas guru. Juga kita menambah berbagai sarana prasarana pendidikan, termasuk ruang belajar dan lain sebagainya. Dari aspek anggaran, dari tahun ke tahun anggaran di bidang pendidikan itu mengalami peningkatan. Kemudian di bidang kesehatan kita juga telah membangun berbagai sarana prasarana, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun pusku. Demikian pula kita telah merekrut banyak tenaga medis, baik itu dokter, bidan, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Tahun ini kita sedang membangun rumah sakit Magreti yang baru berlokasi di Uporlaran, menelan anggaran sekitar 70-an miliar rupiah, dan tahun depan juga menganggarkan dana sesuai dengan kebutuhan. Targetnya akhir tahun 2021 rumah sakit Uporlaran sudah harus difungsikan. Demikian pula tahun depan itu kita menganggarkan dana juga untuk pengembangan rumah sakit anak Tototi di Larat. Ya, selain puskesmas-puskesmas yang sementara dibangun seperti Puskesmas Waturo, Puskesmas Lorulung, dan lain-lain. Ya, itu mendapat perhatian besar dari kita. Demikian pula di bidang infrastruktur, ya, jalan dan jembatan, terjadi peningkatan ruas jalan, ya, dan kita telah membangun cukup banyak jalan. Sebut saja misalkan jalan tembus dari Arma ke Watmuri, yang dulu kita tahu desa Watmuri itu masih terisolasi. Kalau mau ke Watmuri harus lewat jalan setapak dari Simpang Arma ataupun bisa melalui laut. Ya, sekarang kan sudah jalan hotmix sampai ke Watmuri. Demikian juga Atubul. Ya, Atubul itu juga sudah kita bikin hotmix meskipun belum sampai. Diharapkan tahun depan itu sudah bisa tuntas. Di Kota Larat juga hotmix di seluruh Kota Larat itu sudah kita hotmix. Balik lagi, kalau kita bicara tentang indikator keberhasilan, maka juga harus kita ukur melalui IPM, ya. IPM orang Tanimbar saat ini mengalami peningkatan, ya, peningkatan. Demikian juga angka harapan hidup, ya, angka harapan hidup ini juga mengalami peningkatan. Sementara angka kematian ibu hamil itu mengalami penurunan, ya, angka kematian bayi juga mengalami penurunan. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 28 lebih sekarang menjadi 27, ya, ini sudah mengalami penurunan. Demikian juga angka yang saya mau sebutkan di sini juga tentang target, ya, target renovasi rumah layak huni. Sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD itu berjumlah 5.000 rumah untuk 5 tahun. Saat ini kita sudah berhasil untuk membangun baru dan melakukan renovasi sebanyak 3.050 unit rumah. Artinya bahwa sudah lebih dari separuh, ya, sudah lebih dari separuh. Kemudian kalau kita bicara pencapaian-capaian tadi, maka tidak terlepas juga dari hambatan. Saya juga harus jujur mengakui di kesempatan ini bahwa meskipun ada capaian-capaian, tapi juga masih ada
program-program yang belum terlaksana. Artinya kebutuhan masyarakat ada sebagian yang belum terpenuhi. Misalkan seperti pengangguran, ya, angka pengangguran yang menurut saya masih tinggi, lapangan kerja yang juga belum memadai, sehingga di sana sini masih ada pengangguran yang cukup tinggi. Apalagi kita dihadapkan dengan kondisi banyak investor yang kemudian membatalkan rencana-rencana investasi yang mau dilakukan di Tanimbar. Ya, itu kendala pertama yang saya melihat saat ini itu pada bidang lapangan kerja. Ya, lapangan kerja yang memang kita akui belum dapat memenuhi harapan, ya, dan juga belum mencapai titik puncak dari target RPJMD kita. Demikian. Untuk masalah pandemi memang berpengaruh, ya, dengan pandemi COVID-19 ini berpengaruh sekali terhadap program pendidikan dan kesehatan, ya. Karena itu maka berdasarkan surat edaran dari Menteri Kesehatan maupun Menteri Pendidikan, maka kita melakukan penyesuaian. Misalnya di bidang pendidikan itu belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah ini dengan sistem daring dan luring. Ya, itu terpaksa kita terapkan. Mulai dari jenjang pendidikan, di sisi lain sarana prasarana di bidang kesehatan terutama di Rumah Sakit Magreti. Ya, kita tidak akan bisa menghindar dari tantangan. Tantangan itu selalu ada di depan kita, dan tantangan itu selalu berada di samping kita. Karena itu kita tidak bisa menghindar dari tantangan. Tetapi tekad bulat pemerintah daerah bersama dengan seluruh unsur, ya, termasuk ya, dinas instansi vertikal, tokoh agama, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun negeri ini tetap ada. Tekad kepada masyarakat. Sekali lagi, meskipun ada tantangan. Oleh karena itu, maka kita diminta untuk menginventarisir berbagai tantangan tadi dan kemudian mencarikan solusi penanganan yang tepat supaya pelayanan kepada masyarakat jangan sampai surut karena tantangan pandemi tadi. Oleh karena itu, kebijakan anggaran itu juga sangat-sangat berpihak pada penanganan COVID-19. Penanganan anggaran, ketersediaan anggaran untuk penanganan COVID-19 tidak saja di tahun 2020, tapi juga kita anggarkan untuk tahun 2021. Sehingga diharapkan meskipun ada tantangan pandemi COVID-19, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.